Selamat pagi para mahasiswa baru Universitas Atmajaya Yogyakarta yang saya cintai. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita, sehingga pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan penjelasan yang sangat penting bagi Anda semua sebagai para mahasiswa baru yang memulai kegiatan perkuliahan di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, apa yang penting itu? Anda yang berasal dari seluruh pelosok Indonesia tentu sudah pernah mendengar kota yang selalu ngangeni, yaitu kota Yogyakarta. Akan tetapi, kenapa kemudian Yogyakarta disebut sebagai daerah istimewa? Saya percaya Anda mungkin perlu mendengarkan penjelasan yang berikut nanti akan disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kanjeng Pangeran Haryo Yudo Hadiningrat. Beliau sekarang ini menjabat sebagai Wakil Pengageng Parentah Ageng. Nanti mungkin beliau akan menjelaskan Wakil Pengageng Parentah Ageng itu dalam struktur keraton seperti apa. Selain itu juga beliau menjabat sebagai Wakil Pengageng Tepas Tondo Yekti. Apa pula yang dimaksud dengan Tepas Tondo Yekti itu? Mungkin kalau sekarang kita melihat di YouTube ataupun juga di media-media sosial, banyak sekali kita jumpai informasi tentang Keraton Jogja, termasuk produk-produk tari-tari yang ada di Keraton Ngayogyakarta. Nah, ini merupakan produknya dari lembaga yang namanya tadi Tepas Tondo Yekti. Nah, beliau sebelum menjadi abdi dalem, sebelumnya bertugas di Tentara Nasional Republik Indonesia. Pangkat terakhir beliau adalah sebagai Brigjen. Sekarang menjadi Brigjen Purnawirawan yang asmo lengkapnya itu adalah Raden Mas Nuryanto Sarjana Hukum. Jadi luar biasa. Pada kesempatan ini kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan penjelasan dari beliau, dan ini semua bisa terselenggara berkat kerja dari tim Jogja Istimewa yang ada di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini akan ada empat bagian yang akan dijelaskan oleh Kanjeng. Kami ngaturi beliau itu biasanya Kanjeng Yudo. Ya. Jadi Kanjeng Yudo akan memberikan penjelasan pada kita semua. Pertama terkait dengan kalau istimewa itu istimewa di mana? Mesti ada sejarahnya. Dan sejarahnya itu dimulai dari pertama adalah bangkitnya Mataram, kemudian yang kedua berdirinya Yogyakarta, yang ketiga nanti perjuangan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan yang terakhir adalah perjuangan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. 4 bagian ini penting untuk kita pahami bersama, untuk kemudian kita bisa mempunyai pemahaman yang utuh tentang mengapa Jogja itu dikatakan istimewa. Selain itu juga di keraton kita bisa belajar banyak hal berkaitan dengan unggah-ungguh, Subosito, yang ini nanti juga akan dijelaskan dalam kegiatan Jogja Istimewa yang hari ini akan Anda ikuti bersama. Baiklah, saya persilahkan kepada Kanjeng Yudo selanjutnya untuk memberikan bekal pada para mahasiswa baru agar ke depan mahasiswa baru Atmajaya yang berasal dari seluruh Indonesia ini tidak kehilangan pemahaman tentang sejarah, termasuk sejarah daerah istimewa Yogyakarta, tapi juga tidak kehilangan jati dirinya sebagai warga
Indonesia yang berasal dari berbagai suku. Ada yang dari Batak, biarlah menjadi orang Batak, tetapi dia mengenal baik tentang Yogyakarta. Ada dari teman-teman mungkin dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, dan juga dari NTT. Semuanya biarlah menjadi memiliki karakter sesuai dengan masing-masing, tapi ke depan ketika mereka kembali ke daerah masing-masing mampu menjahit seluruhnya itu menjadi rangkaian kesatuan Indonesia, karena Indonesia memang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan lain sebagainya. Dan itulah Indonesia yang kaya ini harus dipelihara dan harus juga dilestarikan oleh generasi muda, termasuk para Atmajaya muda yang sekarang ini sedang memulai menjadi mahasiswa di Atmajaya Yogyakarta. Demikian sebagai pengantar. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Kanjeng Yudo untuk memulai memberikan, kalau bahasa Jawanya, seserepan. Ya, Anda tahu seserepan? Seserepan itu adalah pengetahuan yang penting untuk kita semua. Mari kita simak bersama. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sarimurti, dan yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat Universitas Atmajaya yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Tentu pertama dan intinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkatnya, limpahan rahmatnya. Kita semua masih diberi sehat dan dapat hadir di kantor Parentah Ageng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya tadi sudah disebut, Kanjeng Pangeran Haryo Yuda Hadiningrat. Jabatan saya di Parentah Ageng, ruangannya ini, dan Kepaston Yukti ruangannya sebelah. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan seserepan, kata Bu Sari tadi, tentang sejarah keistimewaan. Kalau kita bicara tentang Yogyakarta, tidak terlepas dari peran Kerajaan Mataram. Tanpa Kerajaan Mataram, Jogja ini tidak ada. Oleh sebab itu saya mulai dari berdirinya Kerajaan Mataram di Kota Gede. Jadi sebelum ada Kerajaan Mataram, ada Kasultanan Pajang. Itu kira-kira sekarang letaknya di Sukoharjo. Situsnya masih ada di sana. Dipimpin oleh Sultan Haji Wijoyo. Terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Aryo Penangsang, Adipati Jipang. Nah, Aryo Penangsang sangat sakti, sehingga kemudian Sultan Hadiwijoyo membuat sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan Aryo Penangsang akan saya berikan hadiah hutan mentahok. Akhirnya tampillah seorang prajurit yang bernama Ki Ageng Pemanahan, diikuti oleh putra kandungnya, yaitu Danang Sutowijoyo. Maju perang melawan Aryo Penangsang, dan dalam peperangan itu Aryo Penangsang terbunuh oleh tombak Kanjeng Kiai Ageng Pleret. Tapi dengan terbunuhnya Aryo Penangsang, hadiah yang sudah disampaikan Sultan Hadiwijoyo tidak diberikan. Berbulan-bulan ditunggu tidak diberikan. Galau Ki Ageng Pemanahan, gimana nih raja kok janji kok tidak terpenuhi. Tapi mau protes pada raja takut. Takut. Sehingga kemudian beliau mengeluh pada Sunan Kalijogo. Mengeluh bahwa kok ingkar janji Sultan ini, gitu. Saya tahu Sultan ini tidak pernah ingkar janji, tapi kali ini kok ingkar janji. Nah, Sunan Kalijogo mengatakan, ya sudah, kalau begitu, yo,
saya antar menghadap Sultan Hadiwijaya. Akhirnya Ki Ageng Pemanahan dengan diantar Sunan Kalijaga menghadap Sultan Hadiwijaya, menyampaikan isi hati dari Ki Ageng Pemanahan. Nah, di situ Sultan Hadiwijaya mengatakan, saya ini tidak ingkar janji, tapi beberapa waktu yang lalu saya mendapat wisik dari Yang Maha Kuasa. Kelak suatu saat ada kerajaan baru yang akan mengalahkan Pajang. Saya curiga ini Pemanahan. Kalau nanti saya berikan tanah dan bikin kerajaan baru, dialah yang memberontak pada Pajang. Nah, Sunan Kalijaga bilang, ya sudah kalau memang begitu, Pemanahan, ya, di depan saya dan di depan Sultan Hadiwijaya kamu berjanji bahwa nanti kalau kamu mendirikan kerajaan, kamu tidak memberontak kepada Pajang. Nah, Ki Ageng Pemanahan mengatakan di depan Sunan Kalijaga dan di depan Sultan Hadiwijaya, saya berjanji kalau nanti saya mendirikan kerajaan baru, saya tidak akan berontak terhadap Pajang. Nah, kalau sudah janji seperti ini, hari ini saya kasihkan hutan Mentau kepada kamu Pemanahan. Nah, setelah menerima janji itu, kemudian beliau datang ke hutan Mentau dan hutan itu dibabat menjadi sebuah kerajaan, dan kerajaan itu dinamakan Mataram. Itulah bangkitnya Mataram, didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan, di mana hutan Mentau itu sekarang namanya Kota Gede, ya. Itu hutan Mentau, ya. Pemanahan hanya sebentar mengantar berdirinya kerajaan. Selanjutnya yang dinobatkan menjadi Raja Mataram pertama adalah putranya, yaitu Danang Sutawijaya, bergelar Panembahan Senopati. Nah, janji Pemanahan tadi kepada Sultan Hadiwijaya mengatakan, ya Sultan Hadiwijaya, di depan Sunan Kalijaga saya berjanji saya tidak akan berontak terhadap Pajang, tetapi saya tidak tahu nanti anak cucu saya. Ada embel kata-kata, saya tidak tahu nanti anak cucu saya, karena yang suruh janji hanya Ki Ageng Pemanahan, kan gitu. Nah, setelah Panembahan Senopati bertahta, betul Panembahan Senopati tidak loyal kepada Kesultanan Pajang. Apa tandanya tidak loyal? Beliau tidak mau lagi sowan ke Pajang dan tidak mau membayar pajak. Dulu kerajaan-kerajaan kecil itu membayar pajak pada kerajaan yang lebih besar. Nah, tidak mau bayar pajak, nah, tidak mau sowan, berarti apa? Tidak lagi loyal. Kalau zaman dulu ukurannya loyal itu sowan, sampai sekarang pun begitu ya Bu. Ukurannya loyal itu sowan. Nah, ini tidak mau lagi. Marah Sultan Hadiwijaya, wah, kok seperti itu, ternyata anaknya, tapi ya saya tidak bisa nyalahkan, yang saya suruh janji bapaknya, anaknya tidak saya suruh janji, kan gitu. Akhirnya dengan kemarahannya Sultan Hadiwijaya menyiapkan pasukannya untuk menyerbu Mataram. Pasukan Pajang dipimpin langsung Sultan Hadiwijaya dari wilayah Sukoharjo menuju Kota Gede. Sultan Hadiwijaya naik gajah dan pasukannya naik kuda. Kebetulan apa yang terjadi? Baru pasukan ini sampai di Prambanan, Gunung Merapi meletus. Nah,
pasukan yang berkuda naik gajah pada ketakutan binatang-binatang ini, sehingga kemudian Sultan Hadijoyo jatuh dari gajah yang dinaikinya, sehingga luka parah, tidak jadi menyerang kota gede Mataram, kembali ke Pajang, dan sampai di Pajang beliau wafat. Nah, setelah itu kemudian Penemban Senopati menaklukkan Pajang. Ya. Nah, itulah ditulis dalam buku Bangkitnya Mataram. Di bawah Penemban Senopati, Raja Mataram pertama, mulailah beliau ekspansi memperluas wilayah Mataram ke wilayah-wilayah kabupaten yang lain. Dan puncak dari peperangan penaklukan Penemban Senopati adalah waktu menaklukkan Adipati Madiun. Ya. Adipati Madiun punya panglima, yaitu putrinya sendiri yang sangat cantik, namanya Retno Dumilah. Gitu. Nah, akhirnya dalam penyerbuan Penemban Senopati ke Madiun dihadapi dengan Retno Dumilah. Perang besar terjadi, para panglima akhirnya turun ke lapangan sendiri, terjadi perang tanding antara Penemban Senopati yang memakai tombak Kanjeng Kiai Pleret dihadapi oleh panglima perang Madiun Retno Dumilah yang memakai tombak Kiai Gumarang. Terjadi peperangan antara dua panglima perang ini, akhirnya pasukan yang perang minggir semua, tidak berhenti perangnya, nonton para panglimanya duel. Duel antara Penemban Senopati dan Retno Dumilah. Tidak ada yang kalah karena sama saktinya. Akhirnya dalam duel itu tombak Ki Ageng Pleret dan Ki Ageng Gumarang dilempar dan dua-duanya pelukan, sepakat untuk menikah. Itu peperangan yang unik, yaitu penaklukan Madiun. Makanya menjadi cerita yang cukup panjang, malah banyak yang dipakai untuk ketoprak, karena ini peperangan yang unik. Perang sampai kemudian tombaknya dilempar, pelukan, sepakat untuk menikah, dan akhirnya menjadi permaisuri Penemban Senopati. Ya. Ya. Kemudian tetangga dari Mataram di daerah Bantul ada namanya Kadipaten Mangir yang dipimpin oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Itu seorang adipati yang gagah perkasa dan sakti, dan pada waktu Penemban Senopati keliling wilayahnya Mataram, menjaga keamanan Mataram, sendirian naik kuda, tersesat di wilayah Mangir. Tahu nggak perbatasan Mangir dan Mataram? Itu ada tok namanya Sendang Ngembel. Itulah perbatasan Mangir dan Mataram. Ya, di Bantul ya, ada Sendang Ngembel namanya. Yeah, betul. Nah, akhirnya nyasar, kelewatan Sendang Ngembel itu, akhirnya marah. Ki Ageng Mangir Wonoboyo, terjadilah peperangan dua tokoh ini, dan dua-duanya sakti. Ki Ageng Mangir memakai tombak Kiai Baru Klinting. Nah, terjadi duel, akhirnya dua-duanya mental, jatuh dari kudanya dan pingsan, dan akhirnya dua-duanya tidak melanjutkan perang dan kembali ke negaranya masing-masing. Nah, disitulah kemudian diatur strategi bagaimana bisa menaklukkan Mangir. Zaman dulu juga sudah ada strategi penaklukan. Dipancing putri Penemban Senopati, namanya Kanjeng Ratu Pembayun.
barang ledek. Nah, ya barang ledek, dan sampailah ke Mangir ledek ini. Ki Ageng Mangir melihat ledek ini cantik sekali, akhirnya dinikah. Nah, Kanjeng Ratu Pembayun tidak mengaku bahwa ayahnya itu Penembahan Senopati. Dikira hanya gadis desa yang cantik saja oleh Ki Ageng Mangir. Akhirnya dinikah. Setelah itu persis setelah mengandung, Kanjeng Ratu Pembayun minta pada Ki Ageng Mangir suaminya, yuk kita ini kan belum sungkem sama orang tua saya. Sambil saya perkenalkan, yuk kita sungkem kepada mertuamu. Loh, mertuamu siapa kan itu? Ngaku mertuamu adalah Penembahan Senopati. Kaget, musuh saya kan gitu ya. Akhirnya mau dibunuh. Kanjeng Ratu Pembayun mau dibunuh ya. Tapi kemudian Kanjeng Ratu Pembayun mengatakan, saya ikhlas kok, saya sudah bohong, silahkan bunuh, tapi tolong selamatkan bayi anakmu yang dalam kandunganku. Oh, kamu hamil kok kan itu. Tidak berani membunuh karena lagi hamil, nangis Ki Ageng Mangir, dan akhirnya mau menghadap mertuanya. Dalam pisuanan akhirnya Ki Ageng Mangir dibunuh oleh mertuanya sendiri. Itulah politik zaman dulu sudah seperti itu. Ya, itulah cerita tentang Penembahan Senopati, dan masih banyak cerita ini, tapi mungkin nanti terlalu panjang. Nah, selanjutnya setelah Penembahan Senopati wafat, diganti putranya, namanya Penembahan Hanyokrowati. Masa kecil namanya Raden Mas Jolang. Penembahan Hanyokrowati. Tidak lama beliau naik tahta dalam perburuan di desa Krapyak, Bantul. Berburu banteng. Dalam perburuan itu lambung beliau diseruduk tanduk banteng dan wafat di hutan Krapyak. Makanya beliau dijuluki Penembahan Sedo Krapyak. Setelah Penembahan Sedo Krapyak sedo, dilanjutkan putranya, yaitu Raden Mas Rangsang, naik tahta bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, disinilah sejarah mengatakan puncak kejayaan Mataram adalah di bawah kepemimpinan Sultan Agung yang begitu gagah perkasa, arif, bijaksana, dan selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Di bawah Sultan Agung, budaya Mataram berkembang pesat. Rumah joglo itu ciptaan Sultan Agung. Rumah joglo limasan itu ciptaan Sultan Agung. Baju surjan itu ciptaan Sultan Agung. Perempuan pakai kebaya, pakai gelung tekuk, itu zaman Sultan Agung. Nah, iket atau blangkon sekarang itu ciptaan Sultan Agung. Nah, beliau menciptakan baju khas Jawa namanya surjan. Apa makna beliau membuat baju itu dinamakan surjan? Surjan berasal dari asal kata sirojan. Siro itu engkau, jan itu pelita. Jadi engkau harus menjadi pelita hidup rakyat sekitarmu. Kudu dadi pepadang. Kalau orang Jawa bilang kudu dadi pepadang. Jadi siapa yang pakai surjan, konsekuensinya harus menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya. Itu mengapa namanya surjan. Nah, tutup kepala yang saya pakai ini dulu namanya iket.
Karena dulu belum ada tukang cukur, rambutnya panjang, jadi kalau mau pergi ke sawah, mau bekerja, diikat pakai selembar kain, diikatkan, baju rambut gondrongnya diikat di ujung kain itu. Ya, itu makanya namanya iket. Tapi perkembangan zaman setelah ada tukang jahit, diganti blangkon namanya. Berasal dari asal kata blanko, fotokopinya iket. Makanya ada modelan. Karena dulu ini sama dengan rambut panjang yang digulung. Jadi itu tidak dihilangkan maknanya, nah, sehingga tetap ada modelan. Nah, gitu. Sudah dijahit makanya namanya blangkon, blangkonya iket. Gitu. Ya. Nah, di bawah Sultan Agung, Kerajaan Mataram berkembang pesat. Seluruh Pulau Jawa adalah milik Kerajaan Mataram, kecuali Cirebon dan Batavia. Beliau segan menaklukkan Cirebon karena beliau sangat menghormati Sultan Cirebon yang sangat baik dan akrab pada Sultan Agung. Jadi, sehingga beliau tidak mau menaklukkan Cirebon. Nah, Batavia, beliau ingin sekali mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Sehingga beliau mempersiapkan angkatan perangnya untuk menyerbu Batavia. Inilah raja satu-satunya yang berani menyerbu ke Batavia. Oleh sebab itu, beliau kemudian memindahkan kerajaannya tidak di kota gede, tapi di Kerto. Mengapa di Kerto? Mendekati laut. Mengapa mendekati laut? Beliau ingin membangun angkatan laut yang kuat, karena beliau ingin menyerbu dari laut dan dari darat. Sehingga kemudian pertemuan antara Kali Gajah Uwong dengan Laut Selatan, beliau bikin pangkalan angkatan laut. Ya. Sehingga sekarang ada desa namanya Segoroyoso, laut buatan. Karena dulu itu lautnya dibendung untuk menjadi pangkalan angkatan laut Sultan Agung. Beliau membangun pasukan yang kuat, dan kemudian pada tahun 1628 beliau menyerbu ke Batavia. Bayangkan, zaman dulu dari Kerto, kota gede, jalan kaki menuju Jakarta mengarep perang. Itu kepemimpinan yang sangat luar biasa dan dikagumi. Itulah Sultan Agung, makanya bukunya diberi judul Puncak Kejayaan Mataram. Seluruh Pulau Jawa hampir dikuasai beliau, kecuali Batavia dan Cirebon. Tapi akhirnya nanti Kesultanan Cirebon juga ikut pasukan Sultan Agung bergabung untuk menyerbu Batavia. Nah, beliau naik tahta tahun 1613 dan menyerbu Batavia tahun 1628. Menyerbu Batavia dan kalah. Kalahnya karena ada mata-mata, gudang-gudang logistik pasukan beliau dibakar oleh mata-mata, sehingga beliau kehabisan logistik dan mundur. Tapi mundurnya tidak kembali ke Jogja, ke wilayah pinggir Jakarta, sekarang namanya Kampung Matraman sampai Manggarai. Itu dulu wilayahnya Sultan Agung. Sehingga sekarang banyak orang yang mengaku saya turunan Sultan Agung, tanah Matraman dan Manggarai bukan milik pemerintah Indonesia, tapi milik leluhur saya Sultan Agung. Sehingga menuntut pada presiden untuk itu miliknya Sultan Agung, gitu. Tapi minta rekomendasi ke dalam Kaping 10 sekarang, ya beliau tidak mau yang mengeluarkan rekomendasi bahwa ini
turunan Sultan Agung, sudah sulit kalau dilacak benar tidaknya. Nah, mundur sampai Matraman, Manggarai, itulah pusat komando beliau untuk menyerang kedua kalinya. Mengumpulkan lagi pasukan, mempersiapkan diri lagi logistiknya. Tahun 1629 beliau menyerbu lagi. Tapi kemudian kalah lagi. Dan akhirnya kembali ke Kerto, dan pada tahun 1645 beliau wafat. Nah, setelah wafat beliau diganti putranya, yaitu Susuhunan Amangkurat I, atau yang disebut juga Susuhunan Amangkurat Agung. Inilah awal runtuhnya Mataram. Jadi sangat kontradiksi antara ayahnya, yaitu Sultan Agung yang dikagumi, dihormati, dicintai rakyatnya, karena zaman Sultan Agung itulah puncak kemakmuran Mataram. Semua rakyat diayomi. Tetapi putranya ini arogan, mau menang sendiri, tidak mau memperhatikan rakyatnya, maunya untuk senang-senang sendiri, sehingga akhirnya Mataram runtuh. Mengapa? Beliau tidak mau memikirkan rakyatnya, beliau tidak mau memimpin rakyatnya, malah beliau maunya senang-senang sendiri, hingga terjadilah peristiwa yang sangat memilukan yang menjadi sejarah hitam Kerajaan Mataram, yaitu peristiwa Kanjeng Ratu Malang. Siapa Kanjeng Ratu Malang? Ini makamnya sekarang ada di Gunung Kelir, ya, Pleret. Ya. Saya sudah pernah ziarah ke sana, ya. Itu sangat memilukan. Kanjeng Ratu Malang adalah istri dari Ki Panjang Mas. Profesi Ki Panjang Mas adalah dalang. Dalang yang sangat terkenal di Pulau Jawa ini, sehingga kalau beliau mendalang itu penonton selalu penuh. Namanya Ki Panjang Mas, dan karena dalang yang sangat terkenal dijuluki rakyat Ki Dalang Mas. Dengan istri yang sangat cantik namanya Kanjeng Ratu Malang. Nah, Amangkurat Agung ini naksir, tapi sudah punya suami. Akhirnya dengan secara paksa dirampas dari suaminya, dibawa ke kerajaan, dinikah. Tapi karena Kanjeng Ratu Malang ini sosok wanita yang setia pada suaminya, walaupun sudah dinikah oleh seorang raja, tetap tidak mau digauli. Nah, akhirnya raja mikir, wah, saya sangat cinta sama dia, tapi kok dia tidak mau ya. Akhirnya dengan kekuasaannya, Ki Dalang Mas dipenggal kepalanya, dan seluruh niaga dan pesindennya, ada 20 orang, semua juga dipenggal kepalanya. Tragis. Makanya kalau kita ziarah melihat di Gunung Kelir, itu makamnya Ki Panjang Mas, ya. Terus bawahnya itu berderet 10-10 makam pesinden dan yogonya. Gitu. Nah, setelah dibunuh mereka semua, Sunan Amangkurat Agung mengatakan, Jeng Ratu, suamimu sudah ada di dalam kubur. Mari sekarang, tidak ada yang perlu kamu tunggu lagi, suamimu sudah di dalam tanah. Gitu. Ayo sekarang kamu mau sama saya. Mendengar itu teriak, nangis, dan kerisnya Sunan Amangkurat direbut dan bunuh diri.
Itulah salah satu contoh. Dan masih banyak lagi cerita, misalnya peristiwa Rorohoyi itu juga mengenai cewek juga ya. Akhirnya Pangeran Pekik dengan seluruh keluarganya dibunuh juga oleh Amangkurat Agung. Jadi sangat kontradiksi kepemimpinan yang buruk dan kepemimpinan yang baik. Jadi kalau akan melihat situsnya, Pleret adalah Sunan Amangkurat Agung, jadi kerajaannya dari Kerto dipindah ke Pleret. Nah, di sana masih ada situs Kerto, situs Pleret, dan situs Gunung Kelir. Akhirnya makam Kanjeng Ratu Malang itu mau diletakkan di atasnya Ki Dalang Mas. Tapi rupanya beliau tidak mau. Apa? Di atas bukit itu mestinya kan tidak ada air. Ya. Ini makamnya digali keluar air terus. Rupanya tidak mau beliau. Di atasnya suaminya. Akhirnya dimakamkan di dekat suaminya. Sehingga kalau ke sana ada pohon besar ditutup pakai kain, itulah yang tadinya mau jadikan makam Kanjeng Ratu Malang. Tapi tidak mau, tapi dikasih tanda. Sampai sekarang ada pohon besar yang ditutupi kain. Nah, itulah yang dipersiapkan makam tapi tidak jadi. Karena tidak bisa dimakamkan karena setiap digali keluar air. Setiap digali keluar air. Rupanya minta tidak di atas suaminya. Itulah Sunan Amangkurat Agung, dan dalam peristiwa di Pleret ini terjadi pemberontakan Trunojoyo dari Madura. Keraton Mataram diserbu, dan karena lemah, karena raja yang arogan, tidak didukung pasukannya, tidak didukung rakyatnya, sehingga dengan mudah Trunojoyo bisa menaklukkan Mataram. Sultan Amangkurat I lari mau minta bantuan Belanda ke Batavia. Gitu. Jadi ini suatu kepemimpinan yang kontradiktif. Ayahnya sangat benci pada penjajah, putranya ini malah mau minta bantuan pada Belanda. Ya. Tetapi sayang, baru sampai Tegal pelarian beliau minta bantuan ke Belanda, baru sampai Tegal beliau wafat. Sehingga dinamai Sinuwun Tegal Arum, karena makamnya di Tegal. Ya. Nah, karena Keraton Mataram di Pleret sudah hancur akibat perang Trunojoyo, kerajaan Mataram di Pleret dipindahkan di Kartosuro, dipimpin oleh putranya yaitu Sunan Amangkurat II. Nah, Sunan Amangkurat II disebut juga dalam sejarah Sunan Amangkurat Amral. Kenapa dinamakan Amral? Karena beliau kalau Siniwoko tidak mau memakai kebesaran Mataram, tapi pakai seragam Belanda dengan pangkat admiral, jenderalnya Belanda. Gitu. Beliau gimana? Karena sangat bersahabat dengan Belanda, sehingga beliau lebih bangga pakai seragam Belanda daripada seragam keprabon Raja Mataram. Maka dijuluki Sunan Amangkurat Amral, dari asal kata admiral, tapi orang Jawa susah menyebut admiral, Amral jadinya. Gitu ya. Nah, itulah sejarah bahwa kemudian kerajaan Mataram dipindah di Kartosuro. Sunan Amangkurat Amral diganti putranya yaitu Sunan Amangkurat III, atau yang disebut Sunan Amangkurat Mas. Ini juga sama arogan, sehingga kemudian diberontak oleh pamannya sendiri yaitu Pangeran Puger.
beliau tahu pamannya ini tidak suka sama beliau, sehingga Pangeran Puger dibikin malu. Pangeran Puger dengan istri dan anak-anaknya dikerangkeng di alun-alun. Siang kepanasan, malam kedinginan, tidak ada atapnya di alun-alun, tapi dikerangkeng. Nah, para pangeran yang lain tidak terima dengan arogansi Sunan Amangkurat Mas ini, dan akhirnya malam hari kerangkeng itu dicopoti dan beliau disuruh lari ke Semarang. Akhirnya oleh Belanda Sunan Amangkurat III dapat disingkirkan dan dibuang ke Ceylon atau sekarang Sri Lanka. Maka ada istilah orang Jawa, kalau anak yang tidak berbakti pada orang tua, oh wis diselongke, sudah diusir sama orang tuanya. Nah itu karena istilah Amangkurat Mas itu dibuang ke Ceylon. Nah kemudian Pangeran Puger bertahta bergelar Susuhunan Pakubuwono I. Jadi zaman dahulu raja-raja itu juga berganti nama semau selera beliau sendiri. Coba lihat dari Penembahan Senopati, Penembahan Hanyokorowati, jadi Sultan Agung Hanyokorokusumo, Susuhunan Amangkurat I, Amangkurat II, Amangkurat III, Susuhunan Pakubuwono I. Nah itu. Nah, Susuhunan Pakubuwono I punya putra, tidak mau lagi Pak pakai Pakubuwono II, kembali Amangkurat IV. Ya. Jadi urutannya agak bingung ya. Dari Amangkurat III menjadi Susuhunan Pakubuwono I, Susuhunan Pakubuwono I, putranya Sunan Amangkurat IV. Nah, Sunan Amangkurat IV ini suatu hari di Desa Kepundung. Desa Kepundung itu dekat Karanganyar. Pak Lurah Desa Kepundung itu punya putri yang cantik, namanya Roro Tanem, gadis desa, kembang desa yang cantik, mau dikawinkan dengan pemuda desa. Sudah mau bikin pesta, persiapan pasang tarup dan sebagainya, persiapan mau nikahkan anaknya. Datanglah seorang pengemis yang datang ke rumah Pak Lurah Kepundung, dikasih makanan supaya cepat pulang pengemis ini. Pakaiannya comang-camping, dikasih makanan. Oh, saya masih kenyang. Oh, kalau gitu nih tak kasih kain baru, besok kamu jagong pakai yang baru ya, jangan pakai baju tembel-tembel gitu. Nah, oh, saya tidak butuh pakaian. Loh, kamu itu pengemis, tidak dikasih makanan enak-enak, tidak mau. Kasih pakaian yang baru, nggak mau. Kamu minta apa? Gitu. Kalau boleh saya mau minta anaknya Pak Lurah kan gitu. Loh, kurang ajar kamu. Kamu kan tahu besok mau saya nikahkan anak saya ini. Lah kamu pengemis kok mau minta anak saya, ya jelas nggak boleh. Nah, kalau nggak boleh saya nggak mau pulang, saya mau tidur sini katanya. Ngeyel pengemis ini. Akhirnya saking sumpeknya gimana caranya mengusir pengemis ini, maka Pak Lurah mengatakan, sudah gini, kamu cepat pulang, tapi saya punya sayembara untuk kamu. Kalau kamu bisa mendatangkan Jempono, tahu Jempono? Seorang putri raja kalau mau dinikahkan, itu putri raja itu duduk di Jempono, dipikul 30 orang. Nah, itu Jempono namanya. Nah, itu. Kalau kamu bisa datangkan Jempono,
diirit prajurit Mataram 4 bergoto. Satu bergoto itu 600 orang. Dikawal 4 bergoto. Tak kasih anak saya. Gitu. Nah, si pengemis itu, benar ini Pak Lurah, janjinya Pak Lurah. Aku kira lurah desa. Tidak akan saya ingkar janji. Asal kamu bisa mendatangkan Jempono dikawal 4 bergoto. 4 bergoto itu 2.400 orang. Oh nggih nek ngaten kula tak pamit kan. Pengemis pamit. Ternyata siapa pengemis ini? Inilah Amangkurat 4. Ring lamar lagu itu pakai jadi pengemis segala. Pulang ke kerajaan memanggil Patih Pringgoloyo. Paman Patih, saya mau ngelamar. Anaknya Pak Lurah, tolong Paman Patih yang mewakili saya datang ke kelurahan untuk menjemput calon istri saya. Jempono diirit 2.400 pasukan. Nah, pagi-pagi dengan genderang rame gitu, anak-anak kampung pada ikut Pak Lurah. Loh, kok pagi-pagi ada prajurit Mataram dampiak baris mau kemana gitu? Lama-lama, loh kok belok ke rumah saya gitu. Bingung. Pak Lurah makin bingung, kok prajurit keraton begitu banyak kok belok ke rumahnya. Akhirnya berhenti di depan rumah Pak Lurah. Turun dari kuda adalah Patih Pringgoloyo, diutus Sunan Amangkurat IV untuk menjemput Roro Tanem. Itulah kemudian diboyong ke istana, diberikan gelar Nyimas Ayu Tejowati. Itulah nanti ibu kandungnya Sultan Hamengkubuwono pertama. Makanya saya cerita ini supaya tahu bahwa ibunya Sultan Hamengkubuwono pertama gadis desa Kebundung, bukan darah terah kerajaan, bukan, gadis desa Kebundung. Nah, itulah Amangkurat IV. Sunan Amangkurat IV punya anak banyak, tapi 3 yang mencatat sejarah sampai hari ini. Anak yang pertama adalah Sunan Pakubuwono II. Adik Sunan Pakubuwono II yang lahir dari lain ibu, namanya Nyimas Ayu Tejowati, itulah Pangeran Mangkubumi yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono pertama. Adik yang lain dari Nyimas Ayu Laroh, itu lahirlah Pangeran Mangkunegoro. Pangeran Mangkunegoro adalah ayah dari Pangeran Sambernyowo atau Mangkunegoro I, ya, atau masa kecilnya namanya Raden Mas Said. Ya. Nah, bertahta di kerajaan Mataram di Kartosuro tahun 1740 terjadi pemberontakan yang dipimpin cucu Amangkurat III yang namanya Raden Mas Garendi, didukung pasukan-pasukan Cina dari Semarang menyerbu Mataram dan Mataram kalah. Kemudian beliau naik tahta bergelar Sunan Kuning karena pasukan yang mendukung adalah ras kuning gitu. Makanya beliau naik tahta namanya Sunan Kuning gitu. Nah, Sunan Pakubuwono II lari ke Ponorogo. Kenapa larinya ke Ponorogo? Bukan ke Klaten, bukan ke Purworejo, Magelang yang dekat. Kok jauh banget ke Ponorogo larinya? Karena Bupati Ponorogo adalah mertuanya, minta perlindungan mertuanya di Ponorogo. Akhirnya Gubernur Jenderal Belanda namanya Baron van Imhoff. Baron van Imhoff
mendatangi Sunan Pakubono II di Ponorogo tahun 1743. Nah, di situ Baron van Eemhof matur, Yang Sunan, saya bisa menobatkan Yang Sunan menjadi raja di Mataram kembali. Tapi saya minta syarat. Ya ini liciknya Belanda. Orang lagi pepet, didatangi, dijanjikan mau bisa naik tahta lagi, tapi saya minta syarat. Nanti setelah Mataram bisa saya kalahkan dan Yang Sunan Pakubono saya nobatkan kembali menjadi raja, kalau suatu saat kelak entah kapan Yang Sunan wafat, Mataram menjadi miliknya Belanda. Nah, saking kepepet, setuju. Akhirnya terjadilah dalam naskah disebut Perjanjian Ponorogo tahun 1743. Kalau Sunan wafat, maka Mataram menjadi milik Belanda. Dan akhirnya betul tahun 1745 Mataram diserbu oleh Belanda, dan dalam peperangan itu Sunan Kuning atau Raden Mas Garendi tewas dan prajurit Cina lari ke Semarang. Akhirnya Sunan Pakubono II dinobatkan kembali oleh Belanda. Tapi mengingat keadaan kerajaan Mataram di Kartosuro sudah hancur karena geger Pacino, yaitu pemberontakan itu disebut geger Pacino ya, dalam buku disebut geger Pacino tahun 1740 ya. Akibat geger Pacino keraton Mataram sudah hancur, maka dicarilah keraton baru, ketemulah di desa Solo ya. SALA gitu. Bukan SOLO, desa Solo. Tadinya mau dibangun kerajaan ini di desa Kadilangu, tapi akhirnya pertimbangan Sultan, pertimbangan Sunan, masih mayoritas beragama Hindu di Kadilangu itu. Wah, nggak jadi, nanti repot. Akhirnya diputuskan di desa Solo. Dibangunlah kerajaan baru dengan arsitek Pangeran Mangkubumi, adiknya. Ya. Arsiteknya adalah Pangeran Mangkubumi. Yang membuat blueprint keraton Surakarta itu Pangeran Mangkubumi. Nah, akhirnya kerajaan jadi tahun 1746. Kerajaan itu pindah dari Kartosuro ke Surakarta sampai hari ini. Dalam pisuanan di kerajaan baru di Surakarta, Sunan Pakubono II menyampaikan kepada adik kesayangannya kata-kata begini, Dimas, saya ini sebenarnya tiap malam tidak bisa tidur. Saya kecewa atas putusan saya sendiri dengan perjanjian Ponorogo itu. Coba Dimas, teliti naskah perjanjian ini dan saranmu apa? Dibaca kembali oleh Pangeran Mangkubumi, dan betapa kecewa Pangeran Mangkubumi dan mengatakan, waduh, kok perjanjiannya seperti ini Kakanda? Gitu. Ini berarti kalau nanti Kakanda wafat, kita sudah tidak punya apa-apa. Semua aset sudah beralih tangan menjadi miliknya Belanda. Nah, mau kemana kami? Ya itulah Dimas, saya sudah terlanjur, karena waktu itu saya kepepet. Nggak bisa apa-apa lagi, ya sudah saya tanda tangani. Yang penting Mataram kita rebut kembali. Ya sudah, ini sudah putusan Kakanda, saya tidak akan menentang putusan ini.
Tapi secara pribadi saya nggak terima. Mohon izin, mohon palilah dalam. Mulai hari ini saya akan menyatakan perang dengan Belanda. Ya. Dengan kata-kata itu, Sunan Pakubuwono II mengatakan, ya wis Dimas, saya banggakan tekadmu, saya restui perangmu dengan Belanda. Dan saya izinkan kamu perang dengan Belanda. Untuk itu, ini Mas Picis Rajabrono, semua barang-barang perhiasan Mas Picis Rajabrono milik Mataram, saya kasihkan kamu untuk biaya perang. Jadi perangnya Pangeran Mangkubumi direstui malah dibiayai oleh kakaknya. Dan ini untuk sifat kandangmu saya kasihkan kepadamu, Kanjeng Kyai Pleret. Itulah kemudian Kanjeng Kyai Pleret sudah diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi. Nah, setelah itu Pangeran Mangkubumi pamit dari Pisowanan, kemudian sampai di alun-alun Surakarta, beliau mengumpulkan teman-temannya main, teman-temannya dolan. Waktu itu Pangeran Mangkubumi berusia 29 tahun. Pangeran Mangkubumi lahir 5 Agustus tahun 1717. Nah, ini peristiwa menyatakan perang dengan Belanda adalah tahun 1746, jadi 29 tahun. Jadi perangnya Pangeran Mangkubumi tidak berontak terhadap kakaknya, tetapi perangnya Pangeran Mangkubumi untuk mengembalikan harkat martabat harga diri kerajaan Mataram yang sudah diinjak-injak Belanda. Itulah tujuan perang Mangkubumi, mengembalikan harkat martabat harga diri kerajaan Mataram yang sudah diinjak-injak Belanda. Akhirnya sampai di alun-alun, teman-temannya main, muda-mudi semua ditanya, siapa yang berani melawan Belanda ikut aku, yang tidak berani silahkan tinggal di rumahmu masing-masing. Akhirnya banyak yang ikut, ada juga yang tidak berani ikut, takut mati. Nah, yang ikut inilah yang pemberani-pemberani siap mati untuk perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan penjajah Belanda. Nah, akhirnya yang ikut setia pada Pangeran Mangkubumi dan menyatakan perang itu dibawa ke desa Karangnongko, Pandak, daerah Sukawati. Tahu Sukawati? Sekitar Sragen. Ya, itu dibawa sana di rumah Ki Demang Prawiro Mantri. Disitulah beliau memproklamasikan perang dengan Belanda tanggal 19 Mei tahun 1746. Nah, kalau mau tahu, akhirnya untuk memori setelah Pangeran Mangkubumi mendapat Jogja, membangun Keraton Jogja, pendopo tempat beliau memproklamasikan perang dengan Belanda di desa Pandak Karangnongko, Sukawati, diboyong. Pendoponya diboyong, itulah bangunan di Kemandungan Kidul. Nah, itu. Jadi sebelum ada keraton, pertama ada itu dulu untuk pusat pembangunannya keraton di situ, materialnya, manajemennya, ngatur desainnya keraton seperti ini semua di Kemandungan. Nanti bisa melihat seperti apa Kemandungan. Wah, bagus sekali. Ya, masih asli. Karena itu dijebol dan dibosong. Jadi itu masih asli bangunan rumahnya Demang Prawiro Mantri di desa Pandak Karangnongko. Nah, itu. Ya. Nah,
setelah proklamasi itu terjadi perang dengan Belanda. Kalau mau mempelajari perang itu satu buku hanya untuk cerita perang itu. Ya. Cerita perang itu bisa 1 jam, tapi saya kira tidak perlu, gitu. Tidak perlu. Tapi kalau perlu nanti saya ceritakan perangnya. Karena perang di Bogowonto bagaimana dan sebagainya. Dan ada yang peristiwa unik satu aja ya saya sitir. Perang di Bogowonto. Nah, Pangeran Mangkubumi terkenal sebagai sosok yang punya nyawa 7. Jadi perang di Bogowonto dipimpin Mangkubumi. Perang di Klaten juga dipimpin Mangkubumi pada hari jam yang sama. Perang di Magelang ya Mangkubumi. Loh, ki Mangkubumi ana piro? Gitu. Belanda sampai bingung. Karena ciri khas Pangeran Mangkubumi itu bisa dilihat oleh Belanda gini. Kalau beliau membawa tombak Kanjeng Kiai Plerer, jadi di mana-mana selalu beliau pegang itu. Kalau pasukan lain itu tombaknya di dada. Ya. Beliau enggak, tombaknya diseret. Karena Kanjeng Kiai Plerer itu panjang sekali. Jadi kalau dipanggul atau di dada terlalu panjang, sehingga diseret beliau. Jadi Belanda tahu kalau ada tombak diseret, itu Mangkubumi. Ada di tengah pasukan itu. Nah, terjadi perang di Bogowonto dipimpin oleh Mayor Clerk, pasukan Belanda. Beliau lagi nyebrang kali Bogowonto, wah, diserbu pasukan berkuda Mayor Clerk. Dalam peperangan itu Mayor Clerk pakai baju besi, dia pakai tombak, tapi kemudian dadanya kena kena tombak. Tombaknya dia jatuh, kemudian ngambil pistol. Nah, oleh anak buah Pangeran Mangkubumi namanya Pak Wirorono melihat Pangeran Mangkubumi mau ditembak pakai pistol, dari bawah dijojoh pakai tombaknya Pak Wirorono, sehingga kemudian Mayor Clerk terguling meninggal, dan tombak yang dipakai membunuh Mayor Clerk itu sekarang bersemayam di keraton, namanya Kanjeng Kiai Clerk. De Clerk. Jadi ada tombak yang nama Belanda itu satu-satunya pusaka di keraton, Kanjeng Kiai De Clerk, karena itu tombak yang membunuh Mayor De Clerk. Itu cerita itu saja, sedikit yang lain saya tidak. Tapi puncak peperangan itu terjadi perang jadi Pangeran Mangkubumi 9 tahun peperangan tidak pernah kalah. Dan kemudian tahun 1749, tepatnya 11 Desember tahun 1749, Belanda menagih janji Sunan Pakubono II untuk lebih mempertegas penyerahan tanah Mataram kepada Belanda. Kemudian surat itu disodorkan oleh Belanda pada Sunan Pakubono II, dan 11 Desember tahun 1749 resmi tanah Mataram diserahkan kepada Belanda dengan tanda tangan penyerahan dari Sunan Pakubono II, yang berarti sah sudah menjadi milik Belanda. Makin marah Pangeran Mangkubumi. Wah, ini kalau gitu sudah keterlaluan, sudah menjadi milik Belanda. Dan kemudian itu tanggal 11 Desember, tanggal 20 Desember, tahta kerajaan diserahkan pada putranya, yaitu Sunan Amangkurat III. Dan tanggal 25 Desember Sunan Pakubono II wafat. Nah, makin marah Pangeran Mangkubumi karena secara sah
ditandatangani ditandatangani Pakubono II bahwa tanah Mataram sudah menjadi milik Belanda. Terjadi perang besar di Magelang dan keteter. Baru ini perang Pangeran Mangkubumi dan pasukannya keteter dan lari ke Gunung Tidar. Bersembunyi di sana, dan lawan dari Pangeran Mangkubumi adalah Tumenggung Yudonegoro, Bupati Banyumas. Jadi begitu lari ke Gunung Tidar sudah sore, dikepung Gunung Tidar, dan karena sudah menjelang maghrib, Tumenggung Yudonegoro mengatakan pada pasukannya, berhenti dulu, kita sholat maghrib dulu, nanti habis sholat bunuh Mangkubumi dan pasukannya, habisin. Nah, apa yang terjadi pada waktu sholat maghrib? Tumenggung Yudonegoro mendengar suara gaib. Yudonegoro, ketahuilah bahwa yang sedang kamu kepung itu kelak menjadi raja di Pulau Jawa. Kaget Yudonegoro. Oh, kalau gitu saya salah. Akhirnya Yudonegoro tidak melanjutkan peperangan itu, kembali ke Banyumas. Dan sampai di Banyumas menulis surat mohon izin bergabung. Akhirnya pasukan Mangkubumi makin kuat, dan puncak peperangan itu penyerbuan Benteng Ungaran yang diagungkan Belanda. Tidak akan satupun yang bisa mengalahkan Benteng Ungaran. Pertahanan yang paling kuat Belanda adalah Benteng Ungaran Semarang. Diserbu oleh Pangeran Mangkubumi dengan panglima perangnya Yudonegoro. Dan dalam penyerbuan itu Benteng Ungaran jebol, dan dalam peperangan itu Gubernur Jenderal Baron Van Imhoff tewas. Nah, setelah Baron Van Imhoff tewas, maka kemudian penggantinya adalah Nicholas Hartings. Nicholas Hartings sangat paham budaya Jawa, sehingga pertimbangan Nicholas Hartings tidak akan bisa ditaklukkan pasukannya Mangkubumi, karena pengikutnya tambah banyak yang simpati. Akhirnya melalui Syekh Ibrahim, seorang ulama dari Turki yang merupakan sahabat dan guru ngajinya Pangeran Mangkubumi, Nicholas Hartings menulis surat ngajak damai. Akhirnya terjadilah perjanjian damai di desa Giyanti, Karanganyar. Itu 2 hari perjanjiannya. Pertama tanggal 12 Februari tahun 1755. Ya. Di desa Giyanti. Tahu desa Giyanti? Karanganyar. Ya, Karanganyar. Nah, dalam perjanjian Giyanti itu saya perlu juga ilustrasi sedikit. Perjanjiannya tidak dalam gedung, hanya di bawah pohon besar, di tanah lapang yang luas, di bawah pohon besar, dan hanya 1 meja panjang. Pasukan Mangkubumi sebelah barat meja, pasukan Belanda sebelah timur meja. Kenapa dalam perjanjian itu Pakubuwono III tidak dilibatkan? Karena Mataram sudah menjadi milik Belanda, jadi tidak perlu dilibatkan. Gitu. Ya. Nah, dalam perjanjian itu Nicholas Hartings mengatakan, Pangeran, sudah banyak korban dari kedua belah pihak. Mari kita damai seterusnya. Untuk itu saya akan menobatkan Hanjang Pangeran menjadi raja di Surabaya.
diiming-imingi Surabaya. Kenapa? Karena waktu itu Surabaya adalah wilayah yang makmur, kota perdagangan. Pikirannya Hartings kan pasti mau dijadikan raja di Surabaya. Begitu nyebut saya akan menobatkan yang pangeran menjadi raja di Surabaya, meja perundingan itu digebrak, bar, marah gitu, dituding Nicholas Hartings, dibentak, Hartings, kalau saya diberi Surabaya, hari ini perjanjian batal, besok kita perang lagi. Gemetar Nicholas Hartings, wah kok malah ditantang perang lagi, saya sudah tidak berani perang kan gitu. Besok kita perang lagi. Nah, sebelum menjawab dibisiki staf pribadi beliau, namanya Mayor Dongkel. Jenderal, kalau Pangeran Mangkubumi sedang marah, tidak satupun manusia yang bisa meredakan marahnya. Pending dulu saja, supaya reda marahnya. Besok kita berunding lagi, kan itu. Akhirnya Nicholas Hartings menyampaikan pending, Pangeran Mangkubumi mau, dan besok paginya tanggal 13 Februari tahun 1755 dilanjutkan lagi. Mengapa Pangeran Mangkubumi tidak mau menerima Surabaya? Rupanya beliau ingat pesan ayahnya, yaitu Sunan Amangkurat IV. Le anakku, Wahyu Mataram ki wis ora nang kraton kene. Wis pindah nang Alas Beringan. Golekana le nek kowe arep jumeneng nata nang Alas Beringan. Ora nang kene. Wahyu Mataram. Itulah yang beliau incer. Pokoknya aku kudu entuk. Pokoknya saya harus dapat hutan Beringan. Ya gitu. Sehingga beliau tidak mau. Nah gitu. Nah, sehingga pada tanggal 13 Februari Nicholas Hartings berkata, Pangeran, kemarin saya kasih Surabaya, Pangeran tidak mau. Saya punya usul tapi saya juga bingung. Saya minta pandangan Pangeran. Bagaimana kalau Mataram dibagi dua sama besar? Senyum beliau. Nah, kui, kalau Mataram dibagi dua, saya mau. Mana sekarang saya tanda tangani. Malah gitu. Langsung beliau mau. Tapi ingat, Mataram sebelah barat punyaku. Yang Mataram sebelah timur ambil kamu. Karena Mataram sebelah barat itu punya leluhurku, Penemban Senopati. Nah, beliau ingat Penemban Senopati, Sultan Agung, semua di daerah wilayah barat Pulau Jawa kan gitu. Jadi beliau mau langsung, tapi beliau minta sebelah barat Mataram milikku, sebelah timur Mataram punyamu, silahkan. Akhirnya ditandatangani perjanjian Giyanti. Itu naskah perjanjiannya disimpan di keraton sekarang. Ya, asli. Naskah perjanjiannya itu disimpan di Widya Budaya. Itulah perjanjian Giyanti. Pangeran Mangkubumi menerima separuh Mataram sisi barat. Nah, wilayah Mataram sisi barat yang kemudian hari kemudian beliau menamakan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Yogyakarta. Jogja itu dulu besar sekali zaman Pangeran Mangkubumi. Itu meliputi Mojokerto, Bojonegoro, Tulungagung, Pacitan, Madiun, Kertosono, Grobogan, Begelen, Kedur. Itu dulu Jogja. Nah, tapi nanti habis tahun 1840. Nanti saya ceritakan sesi berikutnya ya. Jadi itu Mataram dibagi dua, wilayah Mataram sisi barat yang diterima Pangeran Mangkubumi, itulah yang saya sebut tadi ya. Mojokerto, Tulungagung, Pacitan, Madiun dan sebagainya.
Begelen Kedu. Ya. Nah setelah itu pada hari yang sama di bawah pohon itu juga oleh pasukannya Pangeran Mangkubumi dinobatkan menjadi raja bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Itulah sejarahnya Keraton Jogja. Ya.